loader adalah mesin alat berat yang digunakan dalam konstruksi untuk memindahkan atau memuat bahan seperti tanah, batu, pasir, puing, pembongkaran, dan lain-lain. Adapun jenis mesin lain seperti truk sampah, sabuk conveyor, hopper, pakan, atau mobil kereta api. Ada banyak jenis loader yang tergantung pada desain dan aplikasi, seperti bucket loader, front loader, front end loader, payloader, hack lift, sandok, scoop, skip loader, wheel loader, atau skid steer. Di sini saya akan menjelaskan tentang front end loader. Adapun fungsi dari front end loader yaitu untuk menggali, memuat, dan mengangkut. Alat ini banyak digunakan di seluruh dunia. Awalnya, alat ini menggunakan tipe crawler untuk membantu pekerjaan bulldozing, pemuatan truk atau hopper, pengangkutan material yang terbatas. Adapun penggunaan dari front end loader yaitu pemuatan atau transportasi topsoil, yang kedua yaitu pemuatan atau transportasi batu bara atau biji dari front penambangan, yang ketiga yaitu pemuatan atau transportasi batu bara biji dari stockpile, yang keempat yaitu pemuatan atau transportasi OB, dan yang terakhir yaitu pembersihan pit atau pemeliharaan dan pembuangan salju. Adapun tipe dari front end loader yaitu kerangka articulation yaitu setir 70 hingga 90 derajat, penggerak dengan 4 roda, mesin diesel 1 atau 2, penggerak dengan mekanis atau listrik. Kapasitasnya yaitu 0,76 hingga 27,5 meter per kubik. Selanjutnya yaitu hydraulic excavator. Excavator adalah alat berat yang terangkai dari sebuah batang atau lengan, tongkat atau bom serta keranjang atau buket, dan digerakkan oleh tenaga hidraulis yang dimotori dengan mesin diesel dan berada di atas roda rantai. Hydraulic excavator ini terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu hydraulic excavator backhoe, yang kedua MSRX atau minimal swing radius excavator, yang ketiga yaitu hydraulic excavator loading shovel, yang keempat yaitu hydraulic excavator wheel tip. Ada 2 tipe tenaga penggerak pada hydraulic excavator. Yang pertama yaitu engine tipe atau diesel. Tenaga penggerak utama ekskavator hidrolik adalah mesin diesel yang akan mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik melalui tekanan pompa. Kemudian didistribusikan ke silinder hidrolik untuk menghasilkan gerakan. Yang kedua yaitu battery tipe atau motor listrik. Motor listrik berfungsi menghidupkan mesin dan menyuplai energi ke komponen-komponen elektrik seperti dinamo, lampu, alat-alat ukur, operator, dan sebagainya. Pada hydraulic excavator ini mempunyai mekanisme kerja. Yang pertama yaitu mesin diesel memutar pompa, kemudian mengalirkan fluida dari tangki ke dalam sistem dan kembali lagi ke tangki. Yang kedua yaitu pompa hidrolik akan mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik dalam bentuk aliran dan tekanan. Yang ketiga yaitu countervalve akan mengalihkan energi hidrolik dengan cara mengendalikan aliran fluida dan arahnya. Yang terakhir yaitu fluida atau cairan hidrolik, ini mengalir dari dalam pipa atau selang untuk meneruskan tenaga atau daya ke masing-masing komponen. Adapun penggunaan ekskavator, yang pertama yaitu digging, yang kedua loading, yang ketiga yaitu sloping, yang keempat yaitu breaking, yang kelima yaitu leveling, yang keenam yaitu moving material. Adapun operasi hidrolik ekskavator terbagi menjadi 2 bagian yaitu attachment dan base machine. Yang pertama yaitu attachment terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu BOM. BOM adalah attachment yang menghubungkan base frame ke arm dengan panjang tertentu untuk menjangkau jarak loading atau unloading. Yang kedua yaitu arm, adalah attachment yang menghubungkan BOM ke buket. Yang ketiga yaitu buket adalah attachment yang berhubungan langsung dengan material pada saat loading. Selanjutnya yang kedua yaitu base machine, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu base frame. Base frame adalah bagian yang terdiri dari kabin, mesin, counterweight, dan komponen lainnya di atas revo frame. Yang kedua yaitu track frame, adalah komponen yang terdiri dari canter frame dan crawler frame yang menjadi tumpuan operasional hydraulic excavator. Yang ketiga yaitu track saw, adalah komponen yang berfungsi seperti roda pada kendaraan untuk menggerakkan hydraulic excavator. Pertimbangan pemilihan alat pada hydraulic excavator, yang pertama yaitu produksi, yang kedua yaitu biaya. Untuk produksi yaitu permukaan material, berat material, ukuran gayung atau buket, efisiensi kerja ekskavator, waktu pengoperasian, dan stabilitas mesin.
Sedangkan untuk biaya yang harus diperhatikan yaitu harga alat, nilai sisa, pajak, asuransi, pemakaian bahan bakar, pelumas, oli, filter, upah operator, dan biaya pemeliharaan. Electric Sopel. Electric Sopel ini mempunyai dua tipe, yang pertama yaitu loading sopel, yang kedua yaitu stripping sopel. Alat ini mempunyai 4 dasar mesin. Yang pertama yaitu mesin didorong secara berskala untuk memposisikan ke area penggalian. Yang kedua yaitu penggalian menggunakan sistem gerakan Hals dan crawl. Yang ketiga yaitu dumping dicapai dengan menggunakan atau melepaskan penutup bawah dipper sehingga muatan jatuh ke truk. Yang keempat yaitu mesin atas dapat berputar mengayunkan bom dan dipper ke kanan atau ke kiri untuk pembuangan ke hopper. Pada gambar ini bisa dilihat yaitu rencana Sopel memuat 2 dump truck, sedangkan gambar ini yaitu rencana Sopel memuat 1 dump truck. Gambar ini mempunyai tipikal atau jenis posisi pemuatan Sopel untuk truk dengan perbedaan mining squeeze, sedangkan truk tidak dapat berpindah-pindah dari posisi pemuatan mereka. Usaha atau energi tercipta untuk menjaga Sopel. Jumlah waktu yang tersedia adalah waktu untuk truk. Dalam electric sopel kita harus mempertimbangkan pemilihan alat, yang mana yang pertama yaitu produksi. Kita harus memperhatikan ukuran mangkuk, berat material, kondisi menggali, efisiensi kerja, dan ketersediaan mesin. Sedangkan yang kedua yaitu biaya, di mana kita harus memperhatikan harga mesin, pemberat, umur mesin, pajak, konsumsi daya, upah pekerja, dan pemeliharaan. Yang ketiga yaitu desain, di mana kita harus memperhatikan alternatif ukuran dan tipe mangkuk, panjang bom, tenaga diesel, ketinggian tempat duduk, dan warna. Dan yang terakhir yaitu peralatan tambahan, di mana kita harus memperhatikan yaitu gulungan kabel listrik, fitur-fitur spesial untuk operasi temperatur rendah, yaitu yang pertama yaitu pemanas, dan yang kedua yaitu pemilihan baja khusus. Dragline. Dragline merupakan alat untuk gali, muat, dan angkut material atau bahan galian, seperti menggali lapisan batu bara, memuat ke dalam dump truck, dan mengangkut atau memindahkan bahan galian ke tempat penimbunan yang dekat dengan tempat galian. Dragline adalah alat yang cocok untuk, pertama, menggali loose material, yang kedua, menggali di bawah working level di mana dragline berada, yang ketiga, menggali material-material di bawah air, dan yang keempat adalah menggali soft material. Tipe dari dragline dibagi menjadi 2, yaitu ada dragline crawler mount dan dragline walking. Tipe dan karakteristik dari kedua dragline tersebut adalah sebagai berikut. Siklus produksi dragline meliputi pertama penggalian atau digging, yang kedua pemuatan atau loading, dan yang ketiga pemindahan atau transporting. Jenis bucket dibagi menjadi 3. Yang pertama heavy duty untuk pekerjaan yang berat seperti menggali batu-batuan hasil tambang. Yang kedua adalah medium duty untuk pekerjaan sedang seperti menggali kerikil dan lempung. Dan yang ketiga adalah light duty untuk pekerjaan yang ringan seperti menggali lempung berpasir, pasir, dan lumpur. Kegunaan dari dragline adalah yang pertama, menggali lapisan tanah penutup, yang kedua, menggali dari atas jenjang, yang ketiga, menggali terusan atau selokan, dan yang keempat, menggali bahan galian. Kerugian dragline. Keuntungan yang pertama adalah dragline tidak perlu masuk ke dalam tempat penggalian, karena dragline dapat bekerja dengan baik jika diletakkan di lantai kerja yang baik. Yang kedua adalah dragline dapat bekerja di wilayah kompleks atau tebingnya yang tinggi, sehingga alat angkut tidak perlu masuk ke tempat wilayah penggalian. Kerugian dari dragline ini adalah produksinya yang rendah, sekitar 70-80%, dibandingkan power shovel untuk ukuran yang sama. Blast hole drill merupakan teknik yang digunakan dalam penambangan di mana penembusan dan penetrasi mekanis pada formasi batuan di sebuah lubang bor. Dilakukan dengan 3 macam metode, yaitu
Tipe alat dari blast hole drill dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama crawler mount drilling, yang kedua wheel mount drilling. Kelebihan dan kekurangan dari pemboran tegak. Kelebihan yang pertama adalah pemboran lebih mudah dan akurat, yang kedua adalah pengisian bahan peledak lebih mudah. Kekurangannya yaitu yang pertama fragmentasi kurang baik, dan yang kedua berpotensi sering toe. Kelebihan dan kekurangan dari pemboran miring. Kelebihan pertama yaitu fragmentasi yang dihasilkan lebih baik, yang kedua mengurangi terjadinya toe. Sedangkan kekurangannya yaitu sulit menempatkan sudut miring yang sama, dan pengisian bahan peledak yang sulit dilakukan. Bucket wheel excavator merupakan alat gali secara berkesinambungan atau terus-menerus yang dilakukan oleh sebuah boom yang pada ujungnya terdapat roda besar, di mana di sekelilingnya dipasang mangkuk-mangkuk. Karakteristik dari bucket wheel excavator. Tiga tipe penggalian dari BWE adalah yang pertama full block excavating, yang kedua half block excavating, dan yang ketiga adalah fond excavating. Operasi pemotongan BWE, terrace cut, dan dropping cut. Pertimbangan seleksi dari BWE yang pertama adalah material yang besar susah untuk digali, yang kedua pada material kasar dapat merusak gigi-gigi bucket dan susah pada conveyor belt. Conveyor. Fungsi utamanya adalah memindahkan benda-benda hasil tambang menuju tempat pemilahan atau penyimpanan. Untuk penerapan conveyor belt di pertambangan, umumnya digunakan material yang kuat dan tahan terhadap cuaca maupun kondisi ekstrim di dalam tambang. Komposisi belt conveyor. Kategori belt conveyor. Load hold dam. Load hold dam adalah suatu alat angkut pada tambang bawah tanah yang bisa sekaligus melakukan pemuatan, pengangkutan, dan dumping. Load hold dam terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama diesel, tenaganya 75-150 HP. Bahan bakar yang digunakan berupa diesel. Yang kedua listrik, tenaganya 75-150 HP. Dibutuhkan 380 volt sampai 550 volt. Karakteristik load hold dam. Operasi dasar LHD. Komponen penggerak beserta fungsi LHD. Yang pertama swing, merupakan gerakan rotasi LHD yang digerakkan oleh motor atau mesin untuk dapat berputar ke arah yang dituju. Yang kedua propel, merupakan gerakan maju atau mundur LHD yang digerakkan oleh motor atau mesin. Yang ketiga bucket dumping, merupakan gerakan bucket saat mengambil material dan digerakkan oleh hidrolik. Yang keempat bucket resting, merupakan gerakan lengan ke atas atau ke bawah dengan tujuan untuk mengatur posisi bucket.